Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua rekan-rekan para petani walet dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki kita, disukseskan usaha-usaha kita, dan dijauhkan dari segala macam bencana. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, yaitu bagian pertama ini, bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan sehingga populasi walet semakin bertambah di RBW kita, ya. Ada beberapa para petani walet yang merasa atau mengeluh tentang pertumbuhan atau populasi walet yang ada di dalam gedungnya. Baik itu dari segi burung walet yang menginap tidak bertambah-tambah, begitu juga dengan hasil panen. Hasil panennya tidak kunjung meningkat. Begitu saja. Setelah menetas, terbang anaknya, tidak ada lagi yang bertambah burung-burung walet yang menginap di RBW-nya. Ini adalah masalah yang sangat serius yang harus diperhatikan oleh para petani walet. Beberapa rekan yang RBW sudah berjalan beberapa tahun, namun jumlah panen waletnya, panen sarangnya masih sama saja dari tahun ke tahun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada pertambahannya, ada perubahannya, itu pun ada beberapa biji saja tambahannya. Jika sudah terjadi seperti itu, artinya itu ada masalah yang ada di dalam gedung yang tanpa kita menyadarinya. Rekan-rekan sekalian, poin pentingnya adalah anakan walet yang sudah terbang, sudah menetas, sudah terbang dari RBW itu tidak kembali ke gedung asalnya. Itu jadi poin pentingnya, bahwa anak walet yang sudah terbang, sudah ditetas di gedung tersebut, tidak kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Perkembangan walet tidak kunjung meningkat. Walet yang menginap dan membuat sarang serta mengeram adalah walet yang sudah dewasa, yang sudah berumur. Jika hal itu terus-menerus terjadi, maka pada titik tertentu gedung akan sepi dan akhirnya bisa-bisa menjadi kosong. Sebetulnya rekan-rekan sekalian, jika semua kriteria memenuhi syarat dalam budidaya walet, maka seharusnya perkembangan walet
tidak mengalami masalah. Ya. Jika semua kriteria yang ada dalam baik itu tata ruangnya dan lain sebagainya, kalau itu sudah terpenuhi, maka insya Allah populasi akan cepat bertambah. Itulah sebabnya para petani walet berpengalaman, tidak pernah bermain-main soal kriteria suhu. Nah, ini suhu ya, perlu kita perhatikan. Suhu kalau panas, burung walet tidak akan betah tinggal di dalam gedung kita. Nah, tapi kalau suhunya bagus, suhunya sesuai dengan keinginan burung walet, maka insya Allah burung akan betah tinggal di dalam RBW kita. Begitu juga dengan desain tata ruangnya. Nah, desain tata ruang itu harus betul-betul kita perhatikan. Bagaimana tentang penyekatannya. Jangan sembarang sekat sana, sekat sini. Akhirnya burung susah keluar masuk, burung susah menjelajahi daripada ruang inap kita. Ya. Tata ruang harus kita perhatikan dengan serius. Kemudian masalah hama dan predator. Nah, itu jangan sekali-kali kita biarkan hama dan predator ini berkembang biak di dalam RBW kita. Hama ini ya seperti semut, rayap, kemudian kecoa, kemudian predatornya itu bisa-bisa itu berupa burung hantu ataupun bisa berupa tikus dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada juga predator yang luar biasa, ular. Jangan sampai masuk ke dalam RBW kita. Nah, kalau itu terjadi, predator umpamanya ada ular yang masuk, dia kemana-mana berjalannya, akhirnya mengganggu burung-burung yang sudah ada di dalam RBW kita. Begitu juga dengan tikus, ini sangat mengganggu sekali burung walet yang ada di dalam RBW kita. Burung hantu itu juga kita harus cegah. Bahkan ada juga musang, ya. Musang, bebek, ayam kadang-kadang bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Kenapa? Karena mungkin bentuk bangunannya terlalu rendah sehingga sejenis ayam, kucing juga itu predator yang sangat berbahaya, sangat mengganggu ketentraman burung walet. Nah, oleh karena itu kita harus selalu waspada. Ya. Jadi, hal seperti apa yang perlu kita lakukan agar populasi walet bertambah? Yaitu kita harus memenuhi desain standar dari tata ruang yang sudah terbukti. Mana tata ruang yang sudah dicontohkan oleh para senior kita, para konsultan kita. Itu kita coba terapkan di RBW kita. Ya, kita coba terapkan. Desain tata ruang ini sebetulnya erat sekali kaitannya dengan kenyamanan burung walet dalam sebuah gedung. Baik dalam hal gangguan hama, predator, membangun sarang, mengeram, dan menginap serta membentuk suatu koloni. Ini
berkaitan dengan tata ruang. Gedung walet harus memiliki suhu yang ideal, rekan-rekan sekalian. Tadi yang pertama seperti yang dijelaskan di atas ya, suhu ideal. Suhunya itu 26 ya, sampai dengan paling mentok lah sampai 28 atau 29 suhunya ya. Kalau kelembabannya nanti sekitar 80 sampai paling tinggi itu 85 ya. Jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan kelembabannya itu yang menyebabkan sirip-sirip berjamur. Jadi ketika sirip berjamur, maka burung walet tidak menyukai sirip-sirip yang berjamur. Ini harus kita hindari. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita berikan kemudahan atau kita permudah burung walet, baik itu burung walet yang anakan, yang sudah dewasa, permudah dia dalam menyusuri, dalam menjangkau, dalam mensurvei setiap jengkal ruangan dalam gedung walet kita. Berikan dia kemudahan, jangan dipersulit, jangan dipersempit. Ya. Jika terdapat suatu hal umpamanya yang perlu dibenahi, maka lakukanlah secara bertahap. Ya. Umpama sekatnya salah, pull semua sampai ujung sana, umpama sekatnya. Itu perlu kita benahi. Atau kekurangan sekat, tidak ada sekat sama sekali. Nah, kita mau membuat sekat. Jangan sekaligus langsung bikin sekatnya full. Nah, kalau sekat yang sudah banyak kita kurangi itu tidak bermasalah. Tetapi dari sekat yang tidak ada, atau dari tidak ada sekatnya menjadi sekat, itu harus kita bikin sedikit demi sedikit. 1 meter 1 meter. Ya. Umpama kita mau bikin sekat 4 meter, jangan langsung 4 meter. Bikin sedikit dulu, 1 meter umpama. Seminggu, nanti minggu depan lagi, burung sudah terbiasa, tambah lagi. Gitu terus sampai sekat yang sesuai atau yang ideal, sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan sekaligus kalau menambah sekat. Ya. Tapi kalau merombak sekat itu tidak bermasalah ya. Burung tidak terganggu. Umpama sekatnya full sehingga dalam ruangan jadi sumpek, jadi gelap gulita. Nah, itu kita bongkar umpama banyak kita buka atau kita rubah menjadi sekat gantung umpamanya, itu tidak bermasalah. Bahkan burung walet lebih senang, lebih suka dengan keadaan yang lebih nyaman, lebih leluasa. Nah, gitu ya. Itu rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Begitu juga dengan poin lubang terjun kita. Mungkin lubang terjun kita atau poin kita terlalu sempit. Nah, itu perlu diperbesar. Tujuannya apa? Supaya mempermudah burung walet, khususnya walet yang muda atau anakan, bisa dengan mudah menyusuri, mensurvei, menjelajahi setiap lantai. Nah, itu lakukan dengan cara perlahan-lahan ya. Diusahakan waktu kerja, diusahakan ketika burung sedang tidak ada di dalam gedung kita. Nah, jadi demikian untuk yang pertama ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya untuk menambah atau mempercepat populasi yang ada di dalam RBW kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.